Halo, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam sesi pembahasan mendalam kita kali ini ya. Halo. Hari ini kita mau menyelami satu topik yang penting banget nih dalam pembelajaran bahasa Inggris, apalagi di sekolah, yaitu teks deskriptif. Betul, sering banget keluar ya materi ini. Iya kan? Nah, kita punya bekal bagus nih, sebuah panduan komprehensif yang memang dirancang khusus buat pengajaran di tingkat SMA dan SMK. Oke, jadi sumbernya sangat relevan ya. Banget. Jadi isinya pas banget buat Anda, entah sebagai guru atau mungkin siswa yang lagi belajar. Misi kita hari ini cukup jelas. Kita pengen paham, apa sih inti teks deskriptif itu? Terus, apa yang bikin dia beda? Komponennya apa aja? Tantangannya juga mungkin ya. Betul. Apa aja sandungan yang sering muncul dan yang paling penting, gimana sih strategi efektif buat menguasainya? Sip, menarik. Oke deh, mari kita mulai aja eksplorasi kita. Pertanyaan pertama nih, dari panduan ini, apa sih sebenarnya inti atau esensi dari teks deskriptif itu? Oke, pertanyaan bagus buat mulai. Gini, panduan ini ngejelasin kalau teks deskriptif itu punya satu fokus utama. Spesifik banget. Spesifik gimana tuh? Dia menggambarkan satu hal aja, bisa orang, hewan, benda, atau tempat. Tapi penggambarannya itu detail banget, kaya banget informasinya. Tujuannya itu bukan cuma ngasih tahu, tapi lebih kayak ngelukis pakai kata-kata gitu, biar pembaca bisa ngebayangin. Ngebayangin. Iya, ngebayangin ukurannya, warnanya, bentuknya, baunya mungkin, teksturnya. Seolah-olah objeknya tuh, wah, ada di depan mata gitu. Jadi bukan cuma definisi textbook ya, tapi lebih ke soal fokus yang tajam banget ke satu hal, bukan gambaran umum. Tepat sekali. Ini yang ditekankan banget di panduan. Beda fundamentalnya sama teks lain. Contohnya? Misalnya, kalau ada teks bahas kucing secara umum, ciri-cirinya, jenisnya, itu lebih ke report teks kan? Ya, fakta umum gitu ya. Nah, tapi kalau teksnya fokus cerita detail unik, kucing oren kesayangan Anda yang gendut dan suka tidur di sofa, nah itu baru deskriptif, detail personalnya dapat. Oke, paham. Implikasinya apa buat kita? Ya ini mendorong kita buat nggak sekedar daftar fakta aja, mesti gali detail personal, ciri khas uniknya. Itu yang bikin deskripsinya hidup. Bukan cuma soal apa objeknya, tapi keunikan si objek itu. Menarik. Selain fokus yang super spesifik tadi, ada lagi nggak sih yang bikin teks ini ya spesial gitu menurut panduannya? Ada satu lagi yang penting banget. Kemampuannya mainin panca indera kita. Panca indera? Iya, penulis deskriptif yang bagus itu nggak cuma bikin kita melihat, tapi bisa bikin kita kayak ikut mendengar, merasakan, mencium. Wah, gimana caranya tuh? Lewat pilihan kata tentunya. Misalnya deskripsi pantai. Dia pilih kata yang bikin kita kayak denger debur ombaknya. Atau deskripsi masakan, pakai kata yang bikin kita kayak nyium aromanya, gitu. Nah, ini ada tips bagus nih dari panduan buat belajar. Coba deh pilih subjek yang kita punya ikatan emosi. Oh ya, kenapa tuh? Ya kayak hewan peliharaan, sahabat, atau mungkin tempat favorit kita. Karena kalau udah ada kedekatan gitu, kita lebih gampang nemuin detail-detail sensorik yang unik dan personal, yang mungkin nggak kepikiran kalau objeknya asing buat kita. Masuk akal. Jadi, ini bukan sekedar daftar ciri-ciri ya, tapi lebih kayak nyiptain pengalaman multisensori buat si pembaca. Ngajak mereka masuk ke gambaran itu. Betul sekali, pengalaman sensorik itu kuncinya. Oke, kita udah dapat intinya. Fokus, spesifik, mainkan panca indera. Tapi gimana cara nyusun detail-detail ini biar rapi? Biar nggak, ya acak-acakan gitu. Ada strukturnya nggak sih? Ada, tentu aja ada. Panduan ini nyebutnya struktur generik. Semacam, ya blueprint-nya lah ya. Umumnya ada dua bagian utama. Oke, apa aja tuh? Yang pertama itu identifikasi atau identification. Ini kayak paragraf pembuka gitu. Tugasnya ngenalin subjek utama. Siapa atau apa sih yang mau kita deskripsiin? Nah, jawab di sini. Pengenalan awal ya? Betul. Terus yang kedua, description atau deskripsi. Nah, setelah kenalan sama subjeknya, di bagian ini kita bedah detailnya. Ciri fisiknya, kualitasnya, sifatnya, kebiasaannya, perilakunya, semuanya masuk di sini. Jadi ada pengenalan, terus baru detailnya. Iya, tapi panduan ini juga ngasih peringatan nih. Sering banget ditemuin, apalagi di kalangan pelajar, mereka suka langsung loncat ke deskripsi. Identifikasinya nggak jelas atau malah nggak ada.
Oh gitu. Atau detail deskripsinya itu ditulis random aja, nggak teratur. Nah, ini nunjukin kalau pemahaman soal struktur dan ya mungkin perencanaan sebelum nulisnya masih kurang. Jadi artinya kalau mau bikin tulisan deskripsitif yang bagus, fondasi identifikasinya harus kuat dulu ya. Baru deh detail deskripsinya disusun rapi. Perencanaan jadi penting banget. Tepat. Kayak bangun rumah aja perlu fondasi. Sip, strukturnya kebayang. Nah, sekarang kita intip alat-alat bahasanya. Menurut panduan ini, unsur kebahasaan atau language features apa aja sih yang sering dipakai di teks deskriptif? Oke, jadi panduan ini ngasih beberapa senjata bahasa yang penting. Pertama, fokus ke partisipan spesifik. Ini nyambung ke yang tadi. Harus pakai kata benda yang nunjuk ke satu hal unik. Ibuku, bukan para ibu. Candi Borobudur, bukan candi-candi. Jelas gitu. Oke, harus spesifik. Terus? Kedua, dan ini penting banget, kata sifat, adjectives. Ini amunisi utamanya, buat ngasih warna ke kata benda. Makin banyak kata sifat yang pas, cantik, tinggi, mancung, rambutnya hitam ikal panjang, makin jelas gambarannya buat pembaca. Iya, kata sifat ya. Ketiga, soal tenses. Karena tujuannya ngegambarin fakta atau kondisi subjek yang sekarang, biasanya pakai simple present tense. Ini nunjukin kebenaran tentang subjek itu saat ini. Oh, jadi pakainya present tense ya, bukan past tense. Umumnya present tense karena mendeskripsikan keadaan saat ini. Keempat, kata kerja, verbs. Ada dua jenis nih yang sering muncul. Ada linking verbs kayak is, am, are. Fungsinya kayak lem aja nyambungin subjek sama deskripsinya. Contohnya, dia adalah gitu ya. Betul. Sama ada action verbs, kata kerja aksi. Ini buat nunjukin aktivitas atau kebiasaan subjek. Misalnya, dia sering tersenyum. Atau kucingku suka mengejar tikus. Oke, ada lagi? Kelima, kadang-kadang muncul juga kata keterangan, adverbs. Terutama yang nunjukin frekuensi, adverbs of frequency, kayak sering, selalu, kadang-kadang. Buat menjelasin kebiasaan si subjek. Oke, jadi ada kata sifat, simple present, kata kerja penghubung sama aksi, kadang adverb. Tapi apa deskripsi itu cuma sebatas fakta sama kata sifat biasa aja? Kayaknya bisa jadi agak datar ya. Nah, ini dia bagian serunya. Panduan ini bilang, biar deskripsinya lebih hidup, lebih ngena, kita nggak harus kaku pakai bahasa harfiah terus. Justru, bagus banget kalau sesekali masukin bahasa figuratif language. Bahasa figuratif, kayak majas gitu. Iya, betul. Misalnya pakai simili, perbandingan pakai seperti atau bagai. Contohnya, matanya bersinar seperti bintang. Atau pakai metafora, perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Senyumnya adalah mentari pagi. Wah, keren tuh. Iya kan? Penggunaan gaya bahasa gini bisa ngubah daftar fakta jadi lebih puitis, lebih artistik. Daripada cuma bilang rambutnya merah, mungkin bisa bilang mahkota senja di kepalanya. Nggak cuma nambah detail visual, tapi juga bisa ngebangkitin emosi, imajinasi. Itu kan tujuannya, bikin pembaca merasakan. Setuju banget. Bahasa figuratif ini bisa jadi pembeda ya, antara deskripsi yang cuma ngasih info sama yang bener-bener bikin kita terhanyut. Nah, tadi sempat disinggung soal kebingungan sama teks lain. Katanya sering kecampur sama naratif ya. Gimana sih cara bedainya secara jelas? Nah, ini penting banget dipahami. Soalnya dua-duanya bisa terasa kayak cerita. Tapi beda banget. Panduan ini ngebedainnya gini. Pertama, tujuan. Deskriptif itu mau ngelukis objek. Naratif mau nyeritain urutan kejadian. Simpelnya, deskriptif itu jawab apa siapa dia, naratif jawab apa yang terjadi. Oke, tujuannya beda. Kedua, struktur. Tadi kan udah dibahas, deskriptif punya identifikasi dan deskripsi. Kalau naratif, alurnya beda. Ada orientasi, pengenalan, komplikasi masalah, resolusi penyelesaian. Beda banget kerangkannya. Iya, beda polanya ya. Ketiga, fokus. Deskriptif fokusnya ke satu partisipan dan ciri-cirinya. Naratif fokusnya ke alur cerita atau kejadian yang dialami partisipan. Keempat, bahasa. Deskriptif dominan simple present tense sama kata sifat. Naratif biasanya pakai past tense, kan cerita masa lalu, terus banyak penanda waktunya, kemarin, suatu hari, setelah itu. Oke, jelas. Bedanya di tenses sama penanda waktu. Jadi gampangnya gini aja. Deskriptif itu ibarat foto close up yang kita analisis detailnya, statis gitu.
Kalau naratif itu kayak film pendek, ada alur ceritanya, dinamis. Oke, perbedaannya jadi makin jelas nih. Penting banget biar nggak salah bikin tulisan ya. Bisa kasih contoh yang lebih nyata nggak? Gimana teori ini, struktur, bahasa, fokus spesifik kelihatan di teks beneran? Bisa-bisa. Panduan ini ngasih beberapa contoh bagus buat kita lihat bareng. Misalnya buat deskripsi orang. Ada contoh tentang sahabatku Hani atau mungkin idola kayak Mark Lee. Nah, di situ kelihatan banget pakai simple present buat ciri fisik, dia memiliki mata. Sama kepribadian, dia adalah orang yang di contoh Hani ada juga adverb of frequency. Dia sering membantu, dia selalu ceria. Oh iya, kebiasaannya ya. Betul. Terus buat deskripsi tempat. Contohnya, Candi Borobudur atau Tanah Lot Bali. Teks kayak gitu nunjukin cara menghidupkan tempat. Lewat detil arsitektur, candi ini tersusun dari sedikit sejarah dibangun pada abad, sama yang penting suasana atau pemandangannya. Matahari terbenam terlihat sangat indah. Jadi nggak cuma fisiknya aja ya. Nggak cuma itu, ada juga deskripsi benda kesayangan, misalnya boneka beruang atau laptop. Yang menarik, deskripsinya nggak cuma fisik aja, ukuran, warna, tapi juga ada nilai sentimentalnya. Boneka ini mengingatkanku pada atau fungsi pentingnya. Laptop ini membantuku belajar. Wah, lengkap ya contohnya? Iya, contoh-contoh ini bisa jadi kayak laboratorium kecil buat kita. Bisa dibedah bareng-bareng, mana identifikasinya, mana deskripsinya. Garis bawahi kata sifatnya, cek simple present-nya, belajar jadi lebih konkret gitu. Setuju, contoh emang bantu banget ngebayanginnya. Nah, sekarang kita geser dikit ke kondisi di lapangan nih. Berdasarkan panduan ini, apa sih tantangan atau kesulitan yang paling sering dihadapi siswa katakanlah SMA atau SMK pas belajar nulis teks deskriptif ini? Oke, panduan ini ngidentifikasi beberapa masalah utama yang sering muncul. Ini hasil rangkuman dari beberapa penelitian juga. Pertama, ini kayaknya juara umum deh, tata bahasa, grammar. Kesalahan di sini banyak banget, terutama yaitu tadi simple present tense. Sering lupa pakai to be, is, MR, atau lupa nambahin SIS di kata kerja buat subjek tunggal. Misalnya, nulis he go bukan he goes. Oh, itu sering banget ya? Sering. Panduan ini bilang kemungkinan besar karena interferensi atau pengaruh dari tata bahasa ibu kita yang aturannya kan beda. Masuk akal sih. Terus apa lagi? Kedua, susah nyari ide dan kosakatanya kurang. Banyak siswa yang bingung mau mulai dari mana, mau nulis apa tentang subjek itu. Atau idenya ada sih, tapi pas mau nulis, kosakatanya terbatas. Kata-katanya itu-itu lagi, jadinya tulisannya datar, kurang nendang. Jadi mandek di awal atau pas di tengah ya? Bisa jadi. Ketiga, struktur yang berantakan. Ini nyambung ke yang tadi kita bahas. Gagal ngikutin pola identifikasi deskripsi. Mungkin identifikasinya nggak jelas, atau detail deskripsinya loncat-loncat nggak runtut. Oke. Jadi masalahnya di grammar, ide kosakata, sama struktur ya. Nah, disinilah bagian yang ditunggu-tunggu. Kalau masalahnya kayak gitu, apa dong solusi atau strategi ngajar yang efektif yang disaranin sama panduan ini? Nah, ini dia. Panduan ini nawarin beberapa pendekatan yang dianggap cukup manjur, khususnya buat konteks siswa SMA-SMK. Yang pertama, dan ini kayaknya populer banget, pakai media visual, gambar, video. Oh, pakai gambar ya? Iya, gambar atau video pendek. Kenapa efektif? Karena ini langsung nyerang masalah susah nyari ide. Kan ada objek konkret buat dilihat, diamati. Jadi pemicu yang bagus. Plus, bikin belajar jadi lebih asik, nggak monoton. Prosesnya gimana tuh kalau pakai gambar? Bisa gini, siswa amati gambarnya, terus brainstorming, keluarin semua kata atau frasa yang kepikiran, abis itu dikelompokin idenya. Mana kata sifat, kata kerja, dan lain-lain, baru deh disusun jadi paragraf atau teks utuh. Oke, kebayang. Strategi lain? Strategi kedua namanya menulis terbimbing, guided writing strategy. Ini lebih intensif, lebih komprehensif. Bisa ngebantu masalah struktur, ide, sama grammar sekaligus. Gimana caranya? Caranya, guru dampingin kelompok kecil siswa secara lebih dekat. Kasih arahan, kasih feedback langsung pas mereka lagi proses nulis. Ini bagus buat bangun PD siswa karena mereka ngerasa dibantu. Langkahnya bisa, bedah contoh teks bagus bareng, diskusi kelompok bikin draft, nulis sendiri tapi dibimbing, terus saling share tulisan buat dikasih masukan. Jadi ada pendampingan intensif ya? Betul. Nah, strategi ketiga yang juga diunggulkan itu pembelajaran berbasis proyek.
Project Based Learning, PJBL. Ini model yang lebih modern ya, ngubah tugas nulis biasa jadi proyek yang lebih seru, kolaboratif, dan lebih terasa nyata. Proyek? Proyek nulis deskriptif? Iya, fokusnya ke siswa, student-centered, dorong kerja tim. Contohnya gini, satu kelas dibagi kelompok, tiap kelompok dapat proyek deskripsiin satu teman sekelas. Nah, tiap anggota kelompok bisa fokus ke aspek beda-beda. Misal, satu orang fokus fisik, satu sifat, satu hobi. Nanti hasilnya digabung jadi satu deskripsi utuh. Wah, seru juga ya kedengarannya. Iya kan? Ini nggak cuma ngasah nulis, tapi juga skill kerjasama, riset kecil-kecilan, sama mecahin masalah bareng. Prosesnya mungkin lebih panjang, tapi hasilnya bisa lebih mendalam dan memotivasi. Wah, menarik banget strategi-strateginya. Jadi jelas ya, nulis teks deskriptif ini bukan cuma soal benar salah grammar aja, tapi lebih ke proses kreatif yang butuh pemahaman struktur, kosakata yang kaya, dan pinter milih detail yang pas. Persis. Analisis dalam panduan ini nyimpulin gitu. Menguasai teks deskriptif itu ngelatih kemampuan observasi kita, ngatur ide, sama ekspresi kreatif pakai bahasa. Kuncinya ya itu tadi, spesifik dan detailnya kaya, biar efek hadirnya dapat di pembaca. Oke, Nah, dari semua obrolan kita, ada beberapa poin penting atau rekomendasi praktis yang bisa kita ambil dari panduan ini. Pertama, selalu ingat tujuan utamanya. Bikin pembaca melihat atau merasakan. Jadi fokusnya bukan cuma grammar bener, tapi efeknya ke pembaca gimana. Dorong terus pakai detail sensorik dan, kalau bisa, bahasa figuratif. oke, tujuan komunikatifnya ya. Kedua, latihan grammar itu ya tetap perlu, nggak bisa dihindari. Terutama buat masalah umum kayak simple present dan kata sifat. Harus diulang-ulang, dikasih feedback. Latihan terus-menerus ya. Betul. Ketiga, jadikan media visual teman baik. Gambar, video, objek nyata itu bisa jadi pemantik ide yang kuat banget. Jangan ragu dipakai. Manfaatkan visual. Keempat, coba deh terapin strategi yang lebih terstruktur dan interaktif, kayak guided writing atau PJBL tadi. Udah banyak bukti kalau itu bisa ngasih bimbingan yang lebih pas, bikin siswa termotivasi lewat kerjasama, dan ngebangun rasa percaya diri mereka buat nulis. Sip, catat. Itu beberapa poin pentingnya. Luar biasa. Pembahasan yang padat dan mencerahkan banget ya soal dunia teks deskriptif ini. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita yang didasarkan pada panduan komprehensif tadi. Semoga ini bisa ngasih Anda perspektif dan ide-ide baru. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kita benar-benar tutup, ada satu tantangan kecil nih buat Anda renungkan. Kan kita udah bahas pentingnya detail sensorik, sentuhan personal dalam deskripsi. Coba deh bayangin sebentar. Gimana kalau Anda nyoba mendeskripsikan, ingat ya, bukan menceritakan, 1 jam aja dari rutinitas harian Anda. Menarik. Fokus total ke apa yang ditangkap sama panca indera Anda selama 1 jam itu. Apa yang Anda lihat detailnya, suara apa aja yang kedengeran, ada bau apa yang dirasain lidah, atau apa yang disentuh kulit. Coba direkam dalam bentuk deskripsi. Fokus ke sensasinya ya. Ya, pertanyaannya, apakah pengalaman 1 jam itu bakal terasa beda kalau fokus kita adalah menyerap momen itu lewat deskripsi detail, bukan sekedar ngejalanin rentetan kejadiannya aja? Wah, bisa jadi pengalaman yang beda ya. Menarik kan buat dicoba? Oke deh, sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Sampai jumpa.